Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Jody Janitra dalam acara Berbagi Cerita Sukses. Hari ini saya sedang ada di daerah Margahayu, Bandung. Kayaknya nggak salah deh kalau Bandung disebut sebagai kota kreatif karena banyak banget orang-orang kreatif yang ada di kota Bandung. Salah satunya di tempat ini nih. Saya sekarang lagi main ke tempat pengrajin kulit. Disebut pengrajin karena dia bisa melayani order satuan, jadi hanya satu pieces saja dia bisa mengerjakan, bahkan yang sampai ribuan. Bahkan kalau nggak salah dengar nih, tadi sebelum mulai syuting saya sempat ngobrol-ngobrol, mereka udah mulai masarin produk ini melalui reseller di berbagai kota besar di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Penasaran kan, pengen tahu Droplets, pengrajin kulit dari Margahayu, Bandung? Yuk ikutin terus saya, kita akan ngobrol dengan ownernya langsung, Kang Cie. Rekan-rekan BCS, sekarang saya udah ada di dalam kantornya Droplets dan ketemu langsung sama ownernya ya, namanya Kang Cie. Halo, apa kabar Kang? Halo. Kang, boleh diceritain sedikit nggak awal mulanya Droplets itu tahun berapa dan kenapa namanya Droplets? Droplets berdiri baru 1 tahun 8 bulan. Nah, kenapa namanya Droplets? Kami ngambil dari bahasa Inggris. Droplets artinya tetesan air. Nah, jadi kenapa kita ngambil tetesan air? Karena kita ngambil dari filosofi Sunda Cikaracak, Ninggang Batu, lila-lila jadi legok. Jadi kita menghargai proses daripada hasil, itulah. Jadi kita lebih senang menikmati prosesnya daripada hasilnya. Ya pikirnya belakangan aja. Ngereye, ngereye. Ngereye. Nah, jadi terus produknya sendiri, mungkin banyak rekan-rekan BCS yang belum tahu Droplets itu barang dagangannya apa sih Kang? Droplets kebanyakan 80% materialnya kulit, tapi kalau untuk produk nanti mungkin bisa keliling ngelihat ada apa aja, ada tas, ada ya banyak lah, ntar bisa kita lihat sendiri. Kulit, jadi 80% kulit. 80% kulit. Kenapa milih kulit? Ceritanya dulu ada teman saya yang jualan sepatu. Nah, kan dari sepatu kulitnya itu banyak limbah-limbah kulit yang tidak terpakai. Nah, dari situ saya coba berkreatif untuk manfaatkan sisa-sisa kulit itu. Jadi kulit bekas mungkin pinggiran ya, sepatu bekas potongan-potongan yang kecil-kecil, pasti yang namanya limbah pasti bisa bermanfaat. Nah, dulunya itu dari limbah sepatu itu dibikin apa pertama kali dengan Droplets? Pertama kali dibikin gelang dari kulit, karena emang si gelang kan tidak butuh kulit yang banyak, jadi bisa kita manfaatin untuk jadi gelang. Gitu. Nah, ketika awal nih, berarti kurang lebih tahun 2012. 12. Nah, 2012 itu boleh tahu nggak modalnya, selain tadi ya limbah kulit dari teman itu, pasti dong ada uang yang dikeluarkan gitu ya untuk beli mesin atau apa. Kira-kira berapa sih waktu dulu awal mula? Dulu modalnya 1 juta dapat minjem. 1 juta dapat minjem. 1 juta dapat minjem, dan sampai sekarang orangnya nggak tahu kemana, jadi saya pengen bayar tapi belum ketemu aja. Masih statusnya masih minjem. Statusnya saya masih punya utang. Nah, 1 juta itu dibeliin apa? 1 juta hanya bisa untuk dibikin eksperimen. Jadi eksperimen kita mau bikin apa itu dengan 1 juta. Jadi setelah itu ya perusahaan kecil banget itu udah langsung bangkrut. Nah, dari situ saya cari partner. Nah, partner itu akhirnya minjem uang lagi ke ibunya dengan biaya 200.000. 200.000. Nah, dari situ bisa dibeliin kulit timbah lagi. Nah, dari situ mulai berkembang si
droplets. Jadi yang 1 juta itu dipakai ongkos eksperimen, Ya, sedangkan yang 200 ribunya dipakai untuk modal bahan baku. ya jadi bisa disebut kalau droplets hanya modal 200.000. Karena 1 juta itu hanya dipakai coba-coba eksperimen. Oke rekan-rekan BCS, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Gimana sih caranya muterin uang tadi 200 ribu bisa sampai sekarang yang produknya udah banyak ya, ada di mana-mana, resellernya juga ada di mana-mana, karyawannya juga di mana-mana, di kota dan di desa. Tapi tetap pesan yang berikut. Oke rekan-rekan BCS, sekarang saya udah di ruangan produksinya Droplets. Jadi kalau masuk ke sini harus pakai ini nih khusus nih, apa nih namanya, apron ya, apron khusus supaya apa Kang Cie? Supaya nggak beli baju terus, jadi nggak kotor gitu. Supaya nggak kotor. Padahal kalau dari pengusaha saya tahu supaya bisa branding, kelihatan kan jelas Droplets gitu ya. Jadi Kang, boleh diceritain nggak? Tadi 200.000 itu bikin gelang. Ya. Nah, boleh dilanjutin ceritanya Kang? Dari situ kita coba manfaatin ada apa ya, mesin yang bisa, mesin laser disebutnya. Jadi dia bisa ngegrafir, menggambar dari komputer masuk ke mesin dengan kayak, kalau zaman dulu mungkin ada sistemnya emboss. Nah kalau sekarang ada mesin laser. Dulu kami masih nge-vendor ke orang. Jadi hanya desain aja, Desain baru dikasih ke sana. Nah jadi si gelangnya kita by custom, orang mesen satuan bisa. Pengen nama ini, pengen pakai foto ini, kita desain, kita kasih vendor, baru kita jual. Nah, tapi kalau sekarang udah punya mesin sendiri ya? Alhamdulillah. Nah, sudah. Nah itu proses selama hampir 2 tahun itu yang asalnya vendorin ke orang sampai akhirnya beli mesin sendiri. Kenapa alasannya beli mesin ini? Bukannya katanya kalau kata orang kalau kita terjun ke produksi akan lebih pusing katanya. Kalau di vendor kan sebenarnya lebih simpel. Pertama kan si perusahaan vendor itu kita jadi harus ikut antri dengan orderan yang lain. Tapi kalau dengan mesin sendiri kita bisa jauh lebih banyak bereksperimen di tempat kita sendiri. Itu sih lebih enak. Ada ini juga nggak dari aspek misalkan kalau ngerjain di vendor ada resiko gagal atau apa? Kita lebih ini aja sih, karena waktu aja. Kalau di vendor ke orang itu waktunya jadi lebih lama dan nggak bisa terlalu bebas untuk bereksperimen. Tapi kalau punya mesin sendiri kayaknya lebih enak aja, lebih cepat. Oke, jadi itu alasannya rekan-rekan Droplets akhirnya harus invest yang nggak sedikit ya. Pasti harga mesinnya cukup mahal, tapi alasannya itu dengan punya tenaga produksi sendiri, kapasitas produksi bisa meningkat dan juga lebih cepat. Betul. Nah, kalau dari sisi produksi, oke, Droplets sudah meningkat dibanding waktu dengan vendor gitu ya. Nah, kalau jualannya Kang gimana? Boleh diceritain nggak? Kalau jualan kita banyaknya sih dari temen ke temen. Temen beli, ngeliat, temennya lagi pengen beli, temennya lihat terus. Tapi sekarang mungkin sudah bisa via online. Jadi lebih cepat aja menyebarnya. Jadi seluruh Indonesia mungkin udah ada produk Droplets. Nah, kalau boleh tahu mulai ngegarap serius online gitu, berarti ada websitenya, sosial media segala macam. Itu sejak kapan? Apakah dari awal atau? Oh enggak, dari waktu tepatnya saya lupa kapan, cuman ya mungkin 6 bulan setelah Droplets ada. 6 bulan setelah Droplets ada, mulai itu website segala macam. Ya. Nah, kalau tadi sempat dengar juga reseller kan? Ya. Katanya resellernya ada di kota-kota besar di Indonesia. Di mana aja tuh?
Eh, banyak ya di mana ya. Cuman yang saya ingat pertama kali ada di Banten. Oh, di Banten. Nah kalau sekarang mungkin ya mudah-mudahan di seluruh kota ada. Gitulah. Nah sistemnya tuh seperti apa? Apakah mereka disebar katalog, terus nanti mereka pesan, atau mereka sudah pesan barang dari sekarang, terus mereka jual-jualin? Balik lagi ke obrolan dari teman ke teman, mungkin teman ada yang berangkat ke Jakarta, ada yang berangkat ke Banten, ngelihat produk apa, langsung bisa mesen ke ini. Ya gitulah, penyebarannya saya kurang tahu pastinya seperti apa. Cuman ya kalau menurut saya dari teman ke teman itu lebih apa ya? Lebih oke menurut saya. Lebih kuat gitu ya. Betul. Oke, jadi Droplets ini rekan-rekan BCS strateginya mengandalkan WOM ya, word of mouth. Jadi memang WOM itu paling kuat dibandingkan iklan gitu. Jadi ketika kita mendengar gelang mana sih yang bagus, yang harus saya beli, orang akan lebih percaya terhadap saran dari temennya dibanding dia lihat majalah atau nonton TV atau bahkan artis sekalipun, karena temen itu lebih ke percaya dia nggak akan ngejerumusin bahwa kualitas ya betul yang di sugestinya bagus. Ya betul. Oke, rekan-rekan BCS, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, rekan-rekan BCS, kita balik lagi ngobrol sama Kang Cie tentang produk-produk Droplets. Sekarang penasaran kan, Kang? Kalau tadi kan awal mulanya gelang, terus berkembang jadi kalau saya lihat ada dompet, ada gantungan kunci buat mobil gitu ya, mobil motor. Terus tadi juga ada strap untuk jam. Ya, nah, kalau produk yang best sellernya dari sekian banyak produk yang diproduksi Droplet, apa sih, Kang? Saat ini yang masih juara si produk gelang kulit custom. Gelang kulit custom. Jadi sesuai dengan keinginan si customer, pengen nama ini, pengen foto ini, baru bahkan sampai foto juga bisa. Sampai foto, ya. Nah itu harganya kisaran berapa sih, Kang? Kalau gelang? Harga gelang mulai dari Rp35.000. 35.000. Sampai ada yang 90.000. Nah, kalau boleh tahu Kang, tadi gelang itu 35 sampai 90. Ya. Dalam satu bulan biasanya Droplet memproduksi berapa piece? Aduh, berapa ya? Setahu saya mungkin sudah sampai berapa ya? 6.000 satu bulan. Ya kurang lebih lah segitu. 6.000 ya. Kalau dompet dan yang lain-lain kira-kira? Sebenarnya itu yang lebih hafal kepala produksinya, karena saya sering jarang ada di tempat ini, saya seringnya di luar. Di luar negeri? Di luar kompleks. Di luar rumah. Oke, nah dompet terus di luar gelang, produk-produk di luar gelang itu idenya datang dari mana sih? Kan kalau dulu kan memanfaatkan limbah, kalau sekarang jadi harus beli kulitnya full satu lembar gitu. Nah itu sejak kapan ada produk baru tersebut dan kenapa jadi ada penambahan? Karena ya mungkin untuk usaha kan kita harus dituntut untuk lebih berkembang lagi gitu. Saat kenapa kita beli yang lembaran, karena untuk bisa repeat si bahan yang sama. Karena kalau untuk limbah kan kita hanya yang ada aja, sedangkan kita saat sudah berkembang banyak permintaan dengan bahan yang sama, jadi kita ya harus beli si perlembarnya gitu. Nah terus si dompet tadi mulai kapan ada diproduksi oleh Droplets? Saya lupa. Tapi dari awal memang dompet-dompet itu iya. Nah terus katanya saya juga baca di internet gitu ya, ada program sosial dari Droplets
Nah, boleh dijelasin nggak? Jadi dari tagline-nya aja Droplet kita pakainya Culture, Nature, and Art. Jadi cita-cita kami pengen menjadi perusahaan raksasa, pengen perusahaan yang mendunia. Makanya kami mengangkat dari kultur. Dari kultur di Indonesia itu pasti tidak akan habis. Ya dengan inilah konsep kultur di Indonesia kan sangat kaya sekali. Jadi kita pengen ngangkat ke luar negeri itu dengan kultur di Indonesia. Nature-nya kami punya program 30% dari profit kami sumbangkan untuk penanaman pohon, beli tempat sampah, tong sampah, ya pokoknya berhubungan dengan sosial aja. Dengan alam. Ya, dengan alam terutamanya. Terus artnya, karena kami di sini orang-orang penuh art, penuh seni. Oh, penuh semua pekerja seni. Ya, betul. Jadi memang tadi bagus banget yang diangkat oleh Droplet, Nature, Culture, Nature, and Art. Culture berarti local wisdomnya, kearifan lokal memang itu yang nggak bisa ditiru sama negara lain gitu ya. Betul. Mungkin sekarang banyak pabrik-pabrik atau produk-produk dari Cina, dari Malaysia masuk, tapi kalau udah ngebahasnya budaya, mereka nggak akan mungkin bisa niru budaya kita. Terus Nature juga memang itu yang sekarang lagi banyak dilihat oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Bahwa dengan adanya perusahaan itu alam nggak boleh keganggu, kalau bisa malah semakin bagus. Dan art itu masing-masing orang punya cita rasa atau cita seni sendiri gitu, yang makin sulit untuk kompetitor ngikutin Droplet gitu. Gila, keren banget nih Droplet ini. Ada satu segmen terakhir, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Biasanya segmen terakhir adalah peluang-peluang apa sih yang rekan-rekan BCS bisa dapetin dari Droplet maupun sebaliknya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Rekan-rekan BCS, sekarang kita ada di segmen terakhir nih. Nggak kerasa waktunya udah hampir setengah jam kita bareng sama Kang Cie. Kang, terakhir mungkin teman-teman atau rekan-rekan BCS penasaran kalau mau jadi reseller itu caranya kayak gimana sih? Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen jadi reseller, sebenarnya nggak ada syarat yang harus nggak ada syarat yang harus Nggak berat gitu? Iya, nggak berat, nggak kaku, nggak gimana. Kalau misalnya mau, ada kemauan, bisa nanti hubungi kita. Mungkin nanti ada di bawah sini. Ya, ada nomornya di sini. Ya. Email juga di situ. Nah, keunggulan reseller atau fasilitas yang dikasih sama Droplet untuk para resellernya itu apa aja? Fasilitas, setiap kita ada produk baru, nanti kita kasih harga spesial untuk reseller. Punya kita spesialkan untuk reseller aja. Kalau marketing supportnya ada juga, misalkan kalau di daerah ini belinya di sini, itu dibantu juga nggak? Oh iya, kita ada media sosial yang yang utamanya mungkin ya, jadi kita promoin lewat situ. Oh, dibuatnya juga semua. Betul. Oke, itu rekan-rekan BCS kalau berminat jadi reseller jangan lupa hubungi nomor atau email ini ya. Nah, selain mungkin itu kalau yang jadi reseller, mungkin juga ada rekan-rekan BCS yang apakah supplier atau dia desainer pengen kerja magang atau kerja di sini bisa juga? Bisa. Mungkin kalau untuk supplier, Droplet saat ini butuh supplier kulit dengan spek-spek yang udah kita biasa pakai. Pertama kulit, mungkin para petani kita ada produk yang si boxnya itu pakai jerami. Jadi kita butuh pasokan jerami juga. Jerami juga. Betul. Hubunginya ke sini juga. Ya. Sini juga nih buat rekan-rekan yang bergerak di suplai kulit ataupun jerami ya, atau mungkin dus-dus juga ya. Ya, betul. Siapa tahu berminat jadi suppliernya Droplet bisa hubungi nomor di bawah. Oke Kang, mungkin itu aja dari teman-teman BCS. Terima kasih banyak udah terima kita, udah nyempetin waktunya. Tapi sebelum pulang, kita mau ngasih ini oleh-oleh. Oke. Ini kue-kue dari BCS. Semoga bisnisnya selalu lancar dan manis sama seperti kue-kue ini.
Terima kasih Ya. banyak. Ini nggak ada tagihannya? Nggak ada. Tenang. Droplet juga nggak mau kalah. Oh, nggak mau. Jadi kita bakal ngasih juga souvenir untuk Kang Jody. Ini ada salah satu gelang. Ini Terima kasih banyak. Wah, ini narasumber yang hebat. Jadi dikasih kue, balik ngasih. Mudah-mudahan narasumber yang episode-episode ke depan sama kayak Droplet. Terima kasih banyak, Kang. Sekali lagi. Oke, rekan-rekan BCS, jangan kemana-mana. Saksikan terus berbagi cerita sukses setiap hari Sabtu jam 6 sore hanya di IMT.